Salam sejahtera untuk Anda semua, para sahabat dan seluruh pecinta channel hermeneutik sebagai seni memahami. Dari tempat saya duduk menikmati udara terbuka, saya menyapa Anda semua dimanapun berada. Kiranya kebahagiaan meliputi hidup Anda pada saat ini, dan itulah yang sesungguhnya menjadi esensi dari hermeneutik sebagai upaya kita memahami hidup yang penuh dengan tantangan ini, sehingga hidup ini kita jalani dalam satu pengharapan bahwa kita bisa melewati berbagai macam tantangan dalam laku yang terbuka, saling bergandengan tangan, dan menemukan insight atau wawasan untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang berbahagia, salah satu isu yang sedang hangat dalam percakapan jagat media sosial, bahkan perpolitikan internasional, adalah apa yang sedang terjadi di Timur Tengah sehubungan dengan agresi militer Israel yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat Palestina yang terjadi pada menjelang Idul Fitri, dan sampai hari ini agresi militer Israel masih terjadi di Palestina. Tentu kita dalam semangat kemanusiaan dan etikat untuk menghidupi kebersamaan ini dalam ikatan-ikatan semangat toleransi dan persaudaraan yang lintas iman, lintas budaya, kita menyatakan keprihatinan yang sama, dan kita mengutuk langkah-langkah yang tidak populer yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang sepertinya berlaku sepihak terkait dengan isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina pada umumnya. Kita sulit menerima bahwa sudah begitu banyak korban berjatuhan, khususnya dari kalangan rakyat sipil, anak-anak, dan mereka yang tidak secara langsung terkait dengan konflik yang berkepanjangan di Palestina. Teman-teman yang berbahagia, salah satu catatan kritis kita terkait dengan peristiwa di Palestina adalah peristiwa yang terjadi itu sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari persepsi yang dibangun oleh masing-masing komunitas, yang sandarannya adalah bagaimana agama itu dihidupi oleh masing-masing komunitas. Seringkali pandangan yang tertutup, pandangan yang menganggap diri sebagai entitas yang murni dan membangun mentalitas ghetto dan mentalitas benteng, menjadi komunitas yang terpisah dari pergaulan yang luas, yang bersifat lintas iman dan lintas budaya, itu menyulitkan pada akhirnya ketika perbedaan menjadi satu entitas yang tak terbantahkan. Persepsi yang dibangun oleh setiap orang dan setiap komunitas ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka menguatnya pandangan-pandangan fundamentalisme agama hingga radikalisme agama yang bersemangatkan menempatkan aku sebagai sumber kebenaran, sementara orang lain, the other, sang lian, itu dianggap sebagai ancaman. Dan dalam rangka kita berhadapan dengan ancaman, maka tindakan agresi menindas hingga menghilangkan nyawa orang lain itu menjadi laku yang dianggap wajar dan benar. Itulah cara pandang kita, sahabat,
untuk memaknai apa yang terjadi di Palestina pada hari ini. Di satu sisi kita sulit menerima kekerasan atas nama agama yang terjadi di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kefitrahan ketika umat muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi di sisi lain kita menjadi terbuka bahwa seringkali kekerasan atas nama agama tidak mengenal apa yang namanya situasi-situasi di mana kita dibawa pada semangat keagamaan ketika Hari Raya keagamaan sedang terjadi atau sedang dirayakan. Seringkali laku-laku keagamaan yang tidak memperhitungkan sesama sebagai manusia yang harus dijaga keberadaannya, dilindungi harkat dan martabatnya, bahkan hidupnya dipertahankan. Itu tidak terjadi dan kita tidak lakukan oleh karena persepsi yang menganggap bahwa orang lain adalah ancaman, dan dalam rangka menghadapi ancaman kita bertindak di luar batas-batas kemanusiaan. Saya dalam kesempatan ini sejalan dengan siapapun yang mencintai hidup, bahwa agresi militer Israel atas Palestina, kendati pun itu dibangun oleh persepsi agama, atas nama agama, tetapi sulit untuk kita menerima bahwa atas nama agama maka kita dibenarkan untuk melakukan pembantaian atau pembunuhan orang lain atas nama nilai-nilai yang kita pegang, sekalipun itu agama. Sahabat yang berbahagia, karena itu kita perlu sesungguhnya tidak hanya melakukan sikap mendaku atau mengapropriasi agama yang kita terima dan kita yakini sebagai anugerah dari yang ilahi. Tetapi yang jauh juga penting untuk kita lakukan adalah melakukan apa yang namanya sikap distansi, penjarakan atau kritis terhadap berbagai macam persepsi yang mungkin terjadi dalam rangka kita membangun pemahaman keagamaan kita. Seringkali persepsi dibangun oleh satu kenyataan bahwa pergaulan kita itu juga menentukan bagaimana kita memahami, menafsirkan teks-teks suci keagamaan kita. Kita bisa seolah benar melakukan tindakan kekerasan, bahkan penindasan atas sesama, oleh karena kita menyangka itu adalah kehendak yang ilahi. Tetapi kita juga perlu berpikir bahwa tindakan sebaliknya dalam laku mengasihi, menghormati, bersikap respek pada sesama, mencintai hidup sesama, bahkan menjaga, bertanggung jawab atas hidup sesama, itu juga bagian dari persepsi yang harusnya kita bentuk oleh karena kita menjadi orang yang beragama. Dalam kesempatan kali ini, bersama dengan semua orang yang mencintai hidup, saya ikut mengutuk agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Israel atas nama nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan terjadi atas komunitas Palestina atau bangsa atau rakyat Palestina. Dan kita menyerukan agar dunia internasional bergandengan tangan antar bangsa, antar budaya dan peradaban. Kita bersama-sama mengedepankan dan ingin agar Palestina, entah itu Israel atau negara Palestina, itu juga menjadi entitas yang membangun perdamaian, membangun hidup yang dibangun, dialaskan atas dasar sikap hormat dan respek atas kehidupan. Demikian perspektif saya dalam percakapan kita pada kesempatan kali ini. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami, dan sampai berjumpa kembali.